ini Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat-Nya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah masjid atau bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah masjid At-Taubah dan bapak ibu yang ada di rumah, menjelang Idul Adha itu banyak pernyataan yang menyinggung umat Islam. Ada yang dipikirkan ini, Pak, kambing dengan mobil mahalan kambing, Pak, katanya. Iya, sapi dengan mobil mahalan sapi. Kenapa? Orang bisa tukar mobil, bisa beli mobil, beli domba nggak bisa. Nah ini, jadi domba dengan sapi itu mahalan mobil, mahalan domba, mahalan sapi. Ya itulah yang ada ya. Ya kan, orang-orang bisa tukar mobil, korban enggak, korban aja. Ya, ini kan keterlaluan. Padahal Allah nyatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian ya karena Allah dan juga berkurban. Ini kalau kita lihat ada hadis yang artinya begini: jangan engkau dekati kuburanku sebelum kalian berkorban. Nih, kalau kita lihat Pak, ibadah itu disuruh yang kelihatannya itu kecil, tapi memang itu sangat diperintahkan. Jadi salah kalau orang itu mohon maaf, nggak pernah berkorban kok pengen haji, nggak pernah berkorban kok pengen umroh, itu salah kaprah, salah apa? Ya, kalau mau ya kurban dulu lah. Nah, sudah kurban baru berangkat ke tanah suci. Nah, itu yang semestinya. Jangan salah kaprah. Iya, ada orang yang tidak punya berangkat haji. Ya boleh, nggak salah, nggak salah. Tapi tahapannya itu yang semestinya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kita koreksilah gitu ya kalau beribadah. Jangan kita itu mengharap-harap yang terlalu besar, yang kecil kelihatan kecil padahal itu diperintahkan tidak dilaksanakan. Ya di sini dengan pimpinan Pak Andre dan jajarannya bersedia untuk menerima hewan kurban dan insya Allah akan dibagikan kepada saudara-saudara kita, terutama jamaah Masjid At-Taubah. Yang namanya jamaah itu yang sering jamaah ya Pak ya. Yang jamaah itu nggak usah. Jamaah Masjid At-Taubah. Kalaupun dekat, kalau jamaah mesti nggak usah apa-apa. Kan dia jamaah. Perkumpulan. Karena tidak ada istilah daging kurban untuk orang miskin. Ya, orang miskin ada. Orang yang punya, ya boleh dikasih. Jadi ada hak-haknya yang diberikan gitu. Ya, jadi ingat untuk jamaah itu. Yang
lagi ada non-Islam dikasih boleh. Namanya juga ini dakwah untuk merasakan bahwa Islam itu sebagai ciri khas rahmatan lil alamin. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Fatir ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sebelum kita bahas ayat yang sama-sama kita baca, yuk kita lihat ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya yang berbunyi Qul ara'aytum syuraka'akum alladziina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainakum kitaban fahum 'ala bayyinatin min bal in ya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Ini ayat yang kemarin kita bahas bersama, yaitu mempertanyakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi yang menyekutukan, yang menyatakan adanya Tuhan. Jadi kalau yang dinyatakan Tuhan, yaitu yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Nah itu yang besar. Langit, bumi, dan seisinya. Kalau dia dinyatakan Tuhan, apa keikutsertaan mereka di dalam menciptakan langit, bumi, dan seisinya? Nah ini pernyataan yang melawan. Al-Quran itu memang wahyu Allah. Ketika menyatakan itu tidak bisa ada yang membantah. Kalau dia mengaku Tuhan, buktikan bahwa dia itu menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Bukan sekedar menghidupkan manusia, bukan sekedar menghidupkan hewan, bukan itu. Kalau itu sudah dicontohkan oleh para nabi yang sebelumnya. Nabi Ibrahim menyaksikan, itu pun dia tidak menyatakan menciptakan, menyaksikan bagaimana Allah menciptakan yang asalnya itu terpisah-pisah. Jadi ketika itulah Nabi Ibrahim, aku pengen mengetahui kekuasaan-Mu ya Allah. Dinyatakan oleh Allah, bukankah engkau beriman kepada aku? Ingin nambah keimananku padamu ya Allah. Ya kalau begitu ambil hewan, potong dan pisah-pisahkan badannya, kepalanya di bawah, panggil itu hewan. Nah itulah datangnya seperti itu. Nabi Isa juga demikian. Bukan Nabi Isa yang menghidupkan, tapi Allah yang menghidupkan. Orang yang sudah lama mati terus dihidupkan kembali biiznillah, dengan izin Allah. Orang yang tidak mempunyai kelopak mata diukir, dibentuk menjadi kelopak mata. Orang yang sakit cukup diusap, sembuh biiznillah. Jadi bukan karena Nabi Isa-nya. Jadi kalau ada Tuhan, kedahuluan makhluk yang lain, namanya kalau dalam sholat ada imam makmum masbuk ya Pak ya. Tuhan masbuk. Kedahuluan ciptaannya. Ya ini kan nggak masuk di akal. Bagaimana dia itu bergerak, bagaimana dia itu berubah, bagaimana dia itu pindah dari satu ke tempat yang lain. Apa dia jalan dengan sendirinya? Oh enggak. Bahwa alam ini itu dikendalikan oleh Allah. Nah inilah ayat yang berikutnya. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana aliman ghafura. Innahu kana haliman ghafura. Inna Allah, sesungguhnya Allah yumsiku,
imsak sunnah. Jadi dari kata amsaka yumsiku, wazannya af'ala yuf'ilu, sama af'ala yuf'ilu, yumsiku. Allah nahan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Kenapa samawati kok kalimatnya jar kasroh, sedangkan Allah kok fathah? Nah, ini bedanya. Samawat sibhun dengan jamak muannas salim. Karena kalau jamak muannas salim itu cirinya alif dan ta. Kalau ini sibhun serupa, ya, serupa dengan jamak muannas salim. Ya, karena tanda maksudnya ini orang melonnya suka tambah kamu soroknya dong Pak. Ini ada yang enggak, alhamdulillah, mulai senang dengan ngaji. Ya, jadi yumsiku, Allah yang menahan as-samawati. Kalau sebenarnya kalau kalimat Allah itu as-samawata, tapi di sini jamak muannas salim, tanda maksudnya itu dengan asroh. Terus titik-titik seperti itu. Kalau ada alif dan ta, nah tanda objeknya itu dengan kasroh. Berbeda dengan al-ardo ini jelas. Nah di situ kalimatnya dengan apa itu maksudnya dengan fathah. Jadi Allah yang mencegah, yang menjaga langit dan bumi. Antazula, kalau tazula itu bisa jadi geser, tapi di sini bisa bergerak ya. Jadi zara itu kalau zawal samsi, nah itu geser. Tapi bisa diartikan hilang. Nah kalau di sini menghilang kedua-duanya. Nah makanya Allah lah yang menjaganya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalaulah dia berdua zalata itu keduanya ada alifnya itu. Zalata. Keduanya itu berubah, geser, hilang. Kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa Arabnya ya banyak. Ya, zalata itu hilang banyak. In amsakahuma min ahadin min ba'di. Artinya enggak ada satupun di antara mereka itu yang bisa menjaga kecuali Allah. Itu arti bebasnya seperti itu. Innahu kana haliman ghafura, bahwa sungguhnya Allah itu maha penyantun dan pengampun. Haliman itu sebenarnya lembut, halim ya, lembut, kasih sayangnya itu kasih sayang yang luar biasa, haliman. Jadi kalau halim itu kalau umpamanya gini Pak, pasangan suami istri kayak Pak Opo dengan istrinya itu terbentaknya halim, nafsunya sudah berkurang ya. Nafsunya sudah berkurang. Tapi kalau nenek nggak ada, mana si nenek? Masih seperti itu. Suka ditawai sama cucunya beliau. Mana nafsunya lagi? Baru bisa berapa menit. Nah ini halim, rasa kasih sayang yang mendalam. Jadi kemana-mana inginnya berdua. Nah, jadi kalau makan enak ingat istri, kalau makan enak istri ingat suami. Nah itu seperti itu. Jadi rasa kasih sayang yang sangat mendalam. Pak Mahmud itu Pak Mahmud. Ini juga ya. Gitu. Jadi rasa sayang itu ada ya Pak Mahmud ya. Ya seperti itu. Udah akeh-akeh, udah nenek. Nah itu kali rasa lembut. Ya jadi di sini Allah menunjukkan siapa aja yang bisa menggeser langit dan bumi. Siapa yang bisa menjaga langit dan bumi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu dengan para malaikat, ya dengan para malaikat yang menjaganya. Nah di sana digambarkan malaikat itu yang sifatnya perintah Allah itu laksanakan, tidak ada yang tidak dilaksanakan. Digambarkan tadi malaikat yang sujud terus, yang ruku terus. Pokoknya dia itu satu hanya yang dilakukan. Itu artinya apa? Artinya yang menjaga langit terus, yang menjaga bumi terus,
diperintahkan oleh Allah. Malaikat geser ini bumi, geser ini matahari, geser ini rembulan, geser ini bintang-bintang yang ada. Malaikat. Nah itulah dalam bahasa Al-Quran itu dengan pernyataan malaikat. Jadi malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah berbuat maksiat dengan apa yang telah mereka perintahkan kepada mereka, yang Allah perintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Jadi digambarkan ini adalah malaikat-malaikat yang menjaga langit dan bumi. Ya itulah gambaran bahwa langit dan bumi itu utuhnya itu dijaga oleh Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna anta min irdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Wa aqsamu, mereka bersumpah. Mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang dimaksud. Billahi, dengan Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Kira-kira seperti itu, benar-benar sumpah. La in ja'ahum, kalaupun datang kepada mereka nadhirun, yaitu peringatan. Nadhir, yaitu peringatan itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman di tandanya datang kepada mereka itu layakununna alka min indal umam. Sungguh mereka itu keberadaannya lebih memperoleh petunjuk, kira-kira seperti itu, daripada umat-umat yang ada. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, siapa yang datang? Nadhir. Jadi kalau jahat itu fikir ya. Kalau fikir pasti ada pakainya. Kata kerja berarti ada yang bekerja. Siapa yang bekerja? Nadhir, pemberi peringatan. Karena ini untuk orang kafir, nadhirun itu adalah para nabi, para rasul yang sifatnya memberikan peringatan. Masih ingat ya? Kalau untuk orang-orang Islam, orang-orang beriman, basyirun. Jadi basyirun itu untuk kita kami. Kalau orang meninggal, orang-orang ahli surga, ketika meninggalnya ditanda-tandai dengan tanda-tanda yang indah-indah, ditandai dengan kesenangan, kegembiraan. Nah itulah kalau orang-orang yang akan meninggal dunia itu seperti itu. Kalau orang beriman, kalau orang yang tidak beriman, ada tanda-tandanya yang ditakut-takuti. Ada orang yang berbaju hitam, mengenakan bawahan bolong itu ya, giginya panjang, mau gigit dan sebagainya. Nah itu kalau orang yang tidak beriman. Makanya kalau ada orang mati, kok sampai umpamanya ya Pak ya, anak datang, dibilangnya nggak diundang, itu repot. Makanya ada Pak, kita boleh datang, kita datang yang nggak harus pakai undangan ya, ketika ada kecelakaan ya Pak ya. Ada kematian, kecuali kalau orang hajatan ya Pak ya. Kalau orang hajatan ya kalau diundang, kalau nggak diundang ya jangan datang. Nah ini bedanya ya Pak ya. Dan kalau orang yang mau mati itu ada hajatannya bukan? Apa hajatannya? Ketika dia cerita kalau tadi orang soleh ada anak-anak datang ke rumah, itu minta makan, itu rame-rame kasih makan. Ada orang-orang tadi yang terdahulu datang ke rumahnya. Ada orang-orang yang berjubah putih dengan senyum, dengan tawa, dengan gembira. Tolong diberikan makanan. Nah itu sebenarnya hajatnya mereka Pak. Nanti hari-harinya yaitu jawabnya apa? Nah itu. Jadi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu bahwa bapak ibunya adalah orang yang suka sholat, suka beribadah. Kalau sudah bercerita seperti itu, anak-anaknya ya harus waspada, jangan ditinggali, ya jangan ditinggali. Ya, jadi ini orang-orang kafir Quraisy itu bersumpah. Karena apa? Bersumpahnya itu dengan sumpah yang nyata begini. Karena biasanya para nabi itu diutus kebanyakan
bersumpah dengan sumpah yang nyata, dengan sumpah yang benar, kalau datang kepadamu seorang rasul kira-kira seperti itu, aku akan beriman gitu. Nah itu kata kafir Quraisy. Nah, jadi karena mereka itu beranggapan tidak mungkin dari orang Arab itu ada orang yang diutus oleh Allah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini dinyatakan ketika datang si orang memberi peringatan, maka bukannya bertambah imanan, malah mereka itu melawan. Kalau ada wahyu yang Allah turunkan, kalau tidak dikabarkan bahwa itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka dia terkagum-kagum. Maka mereka pun merasakan indahnya luar biasa. Isinya padat. Isinya bukan sekedar jel-jelan, tetapi di sana ada pesan-pesan di masa lalu. Ada pesan-pesan untuk beribadah. Ada pesan-pesan. Oh, ternyata itulah wahyu. Tapi ketika dia itu menghabarkan ini Muhammad Rasulullah, maka dia mengatakan, oh, itu syahid, oh, itu sihir, oh, dan sebagainya. Inilah orang-orang kafir Quraisy. Ketika tidak ada utusan, maka dia pun menyatakan aku akan beriman. Tetapi ketika diberikan utusan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihannya, malah mereka mengingkari. Makanya dinyatakan tidak hanya mengingkari, mazadahum illa nufuro. Tidak akan bertambah kepada mereka keimanannya kecuali mereka lari. Nah inilah, maka tuduhannya itu banyak dengan pernyataan-pernyataan sihir dan seterusnya. Kenapa? Di dasar ayat berikutnya, istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yaqiqul makras sayyi illa bi ahli fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falam tajid li sunnatillahi tabdila wa lam tajid li sunnatillahi taqwila. Istikbar, mereka sombong. Ya karena sombong, maka ketika datang dia nyatakan ada seorang utusan aku akan beriman, tidak beriman. Karena dasarnya hanya kesombongan. Fil ardi, dan di atas bumi, wa makras sayyi, dan dia buat makar yang buruk, ya, buat apa itu tidak mau menerima. Wala yaqiqu makras sayyi illa bi ahli. Tidak akan masuk makar-makar yang buruk itu kecuali kepada si pelakunya. Fahal yanzuruna illa sunnatullah. Apakah mereka itu menanti-nanti? Yang dulu itu kalau diartikan ada kata melihat supaya. Kadang juga apalah yang guna jadi kayak bagus itu artinya tidak mereka berpikir. Nah ini yang dunia itu maknanya itu banyak tergantung konteksnya ya. Artinya kalau konteks itu siap berdalam susunan kalimatnya. Maka di sini bukankah mereka itu menanti-nanti illa sunnatal awwalin, kecuali itulah yang sunnah itu kalau dinyatakan yaitu ketetapan. Ya ketetapan. Jadi ketetapan yang di masa-masa yang lalu. Walang tajid li sunnatillahi tabdila, tidak akan bisa menemukan ketetapan Allah itu berubah. Ketetapan Allah itu pasti tidak akan berubah, tidak bergantikan. Walang tajid li sunnatillahi taqwila, dan ketetapan Allah itu tidak akan menyimpang. Nah inilah penjelasannya. Jadi ketika mereka itu bersumpah dengan menyatakan kalau ada seorang utusan yang datang kepada aku akan lebih memperoleh hidayah, aku akan lebih baik daripada umat-umat yang sebelumnya, kira-kira seperti itu. Ketika datang memberi peringatan, mereka bukannya beriman, tetapi mereka itu berlari dari hidayah yang Nabi Muhammad berikan kepada mereka. Lebih dari itu, mereka menunjukkan kesombongannya. Nah kesombongan itulah merupakan makar yang paling buruk. Makar yang paling buruk itu tidak akan
makar-makar yang buruk itu sebenarnya akan menimpa diri sendiri. Orang yang suka nasihat yang enggak benar itu akan menimpa diri sendiri. Umpamanya kalau yang nasihat itu kan bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Kalau ada orang tua umpamanya ya Pak ya, umpamanya bisa jadi bisa enggak. Umpama ada orang terus orang tuanya meninggal, terus dia datang meninggal, itu sebenarnya nasihat untuk kepada anak-anaknya. Nanti kalau aku mati, kamu gak usah datang ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan diikat. Ya karena mungkin ini karena ada kesombongan, atau mungkin karena niatan yang gak benar, niat awalnya itu gak benar. Umpamanya ya, kalau orang itu berjodohan itu sebenarnya kan ibadah kepada Allah. Kalau orang itu beribadah itu nyari jodohan memang dibenarkan. Misalnya itu disuruh untuk mencari orang yang cantik, gitu ya, orang yang kaya, orang yang mempunyai nasab yang benar, kira-kira seperti itu. Nah ini semua yang paling utama yaitu keagamaannya. Kalau orang itu menikahi seseorang karena cantiknya, bakal lain. Banyak orang yang lebih cantik. Kalau orang itu menikahi karena kekayaannya, itu nggak bakalan akan merasa kaya, karena sifat manusia itu kekurangan. Kalau orang itu menikahi orang karena sifatnya duniawi, itu sebenarnya adalah tipuan belaka. Makanya dia akan memposisikan istri itu segala-galanya dibandingkan dengan orang tua, kira-kira seperti itu. Makanya disuruh ketika kita itu memilih pasangan itu ya agamanya. Agamanya itu bukan pengetahuannya ya Pak ya, pengetahuan ya, tetapi agama adalah perilaku. Perilaku seperti apa? Ketika ketemu memberi salam enggak, nyapa enggak, nah itu keagamaan. Kalau dia itu dalam kesehariannya dia itu sholat tidak, dalam kesehariannya dia itu bertetangga enggak, bertetangga dengan tetangga baik enggak, nah itu bilang keagamaan. Ya yang namanya manusia itu kan makhluk sosial, nggak bisa manusia hidup sendiri. Nah inilah kesombongan itu sebenarnya menjadikan orang itu jauh dari Allah, dan sombong itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini sombong itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, itu jelas dalam Al-Quran. Kalau kita itu memposisikan Allah itu lebih tidak mulia daripada pilihan-pilihan yang lain, dia sombong. Allah bukan, apalagi Rasulullah. Nah ini, jadi dia akan diabaikan di hari kiamat. Kalau orang itu sisa terus diabaikan, itu sakitnya luar biasa Pak. Kalau umpamanya mohon maaf bertetanggaan, terus dia itu ada orang yang semestinya bisa memberikan pertolongan, tetapi tidak memberikan pertolongan, itu sakitnya luar biasa. Sakit luar biasa itu kalau ada orang itu mengabaikan tetangganya yang perlu pertolongan, terus dia dibiarkan, itu akan merasakan orang yang diabaikan itu rasa sakit. Apalagi akhirat. Terus orang-orang yang sombong itu akan dipalingkan dari kebenaran. Ya, dia itu akan dijauhkan dari kebenaran. Ya, jadilah ya kalau orang disuruh belajar itu kan biasanya kamu paling mulia. Yang sebenarnya dia kalau ngaji paling banyak setidaknya ketemu tatap muka seperti ini. Tatap muka dengan sama itu jangan dikira. Dengan sama orang-orang yang ahli ibadah itu beribadah. Kita menatap bapak-bapak yang ada di sini. Bapak-bapak menatap kita bersama. Tatapan orang yang ahli ibadah itu beda Pak. Dengan orang-orang yang sifatnya hanya cari dunia itu beda. Penuh dengan rasa kasih sayang. Kalau orang tatapannya itu hanya ingin cari dunia, itu apa yang bisa kita ambil keuntungan darinya? Itulah tatapan dunia. Kalau yang seperti
miskin gara-gara ibadah itu nggak ada. Nggak ada orang-orang miskin karena gara-gara memberi, nggak ada. Yang ada tambah berkah. Inilah ibadah. Jadi itulah orang-orang yang mau, yang tidak sombong, yang mau menyadari dirinya sendiri. Oh iya, saya harus belajar. Nah, kira-kira seperti itu. Orang yang sombong itu terjadi. Ya, ketika dicontohkan oleh Allah kan sujud kepada Adam, mereka itu wastakbar. Mereka menolak dan menunjukkan kesombongannya. Ditambah lagi orang yang sombong jelas tidak akan masuk surga. Ya, karena dia memakai bukan pakaian Tuhan, pakaian sendiri, tapi memakai pakaian Tuhan. Itu kan sombong. Nah, biasanya kalau orang sombong ya ini berbuat ngaku sebagai Tuhan itu hati-hati para penguasa ya. Para penguasa hati-hati. Ya itulah orang-orang yang sombong itu tempatnya seperti itu. Makanya kita disuruh jauhi perbuatan sombong. Jadi kalau sekali lagi, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira. Innahu kana aliman qadira. Ini kalau kita lihat Pak, ini kita disuruh jalan di permukaan bumi. Dan bagaimana orang-orang yang terjadi di masa lalu? Di masa lalu itu mereka adalah orang-orang yang kuat. Di sini dinyatakan wa kana asyadda quwwah minhum. Mereka lebih mempunyai kekuatan. Dan Allah bukannya Allah itu memberikan apa itu Allah itu menjadikan mereka lemah, bukan ya, bukan ya. Jadi ada anggapan seperti itu dan tetap mereka itu adalah orang-orang yang kuat, tetapi di hadapan Allah mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Nah, ingatkan lagi bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa. Nah, inilah penjabaran terhadap orang-orang yang sombong itu disuruh berjalan. Jadi kalau orang-orang kaya Pak ya, orang-orang kaya kalau untuk asumsi saya paling Pak, orang-orang kaya itu menjadi pergi haji itu setidaknya itu orang Islam itu pernah pergi ke tanah suci. Itu artinya itu. Jadi tidak hanya disuruh pergi ke tanah suci saja kalau menurut hemat saya. Karena nanti disuruh untuk melihat peninggalan masa lalu. Nah di sana itu banyak pembelajaran bagi umat Islam. Maka orang yang berjalan semakin luas, semakin dia banyak menyaksikan kejadian-kejadian bagi orang yang beriman akan tambah imanannya. Mereka akan mengakui akan keagungan Allah. Nah itu yang dimaksud kalau menurut hemat saya ya Pak ya. Jadi kalau orang Islam yang kaya itu tidak hanya disuruh untuk pergi ke tanah suci, tetapi disuruh untuk keliling dunia. Untuk keliling dunia itu maksudnya di sana kalau orang beriman pasti akan dikembalikan kekuasaan Allah Maha Kuasa. Ada lupa orang itu yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya, yaitu dibutuh tak laksana ya. Itu kalau orang tua sudah nggak berfungsi, kalau sudah sakit-sakitan, itu biasanya malah dibawa ke utara dan dia itu ditaruh sana agar cepat mati. Ya itulah alhamdulillah. Kalau orang yang tidak ada keimanan seperti itu, dianggapnya itu kalau orang tua yang sudah tidak produktif itu ya hanya merepotkan. Itu repot kalau sudah seperti itu, nggak ada hormat-hormatnya. Sengaja mereka dibawa ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan dia dijadikan anak. Nah itulah orang-orang yang tidak beriman. Diingatkan lagi sini, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka
idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Ya, jadi kalaulah Allah menyiksa manusia, nah ini ingat ya Pak ya. Kalaulah Allah menyiksa manusia, karena apa? Karena ulah mereka. Ingat lagi ya Pak ya. Sifat Rahman Rahim Allah itu lebih luas daripada murkanya. Kalau Allah itu menyiksa, murka, ya karena sudah kebangkitan Pak. Sudah kebangkitan manusia itu. Ya, jadi sudah disediakan ketika lahir untuk penghidupannya. Ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman itu untuk penghidupan itu disediakan oleh Allah. Ya, jadi rahmatnya Allah itu luar biasa. Nah, lebih dari itu, orang yang berbuat salah sudah dinyatakan Allah ghafur. Itu orang yang sampai mati dengan kecongkakannya, orang yang mati sampai dia itu melanggar aturan-aturannya, sudah diberikan kesempatan untuk bertaubat, tidak mau bertobat. Nah, inilah orang-orang yang tidak tahu diri. Makanya dinyatakan Allah itu kalaupun menyiksa itu karena ulah mereka. Maka ala dhurriha tidaklah meninggalkan atas sesuatu dohirnya indah batin dari kata yang melarang, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi mengakhirkan mereka pada waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang kepada mereka ajalnya, ya ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, bahwa sungguhnya Allah keberadaannya dengan hamba-hambanya itu mengetahui, selalu memantau. Ya, jadi inilah surah Fatir yang telah kita bahas bersama. Insya Allah depan kita akan membahas tentang surah Yasin yang sering kita baca ulang-ulang ya Pak ya. Apa sih kandungannya? Ya, jadi ini penting sekali. Di samping kita sering mengulang-ulang membacanya tanpa mengetahui artinya, itu dapat pahala ya Pak ya. Walaupun kita salah, kalau niatnya ibadah dapat pahala. Apalagi kita itu bacanya itu diniatkan ingin belajar, itu selalu dapat pahala. Ya, itu yang dapat sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, yang salah dari saya semata, yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq.